Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Renato Wamoto Edi dengan pujian dari PKC dan KC. Warta jemaat yang pertama, mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021, amplop persembahan pembangunan akan diganti menjadi amplop persembahan Natal. Untuk amplop persembahan Natal akan disediakan oleh majelis pada minggu pertama bulan Oktober. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang kedua, majelis jemaat akan membuka pendaftaran untuk kelas katekisasi baru dan juga akan melanjutkan kelas katekisasi lama. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri kelas 3 SMP ataupun di SMA maupun yang sudah kuliah atau yang belum siding dan ingin ikut dalam kelas katekisasi ini, bisa langsung mendaftarkan diri kepada majelis jemaat, terkhusus kepada Penatua Cornelius Gideon atau Penatua Yosua Iwan Ragana. Untuk informasi lebih lanjut akan kembali diwartakan melalui warta jemaat. Yang ketiga, ibadah Minggu 3 Oktober 2021 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Wangsih dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengambil saat teduh untuk berdoa secara pribadi, kemudian nanti akan saya lanjutkan. Silakan berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam lawatan dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu ini Tuhan memberkati kami. Tuhan bangunkan kami dari istirahat kami semalam, dan Tuhan tuntun kami dari rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat sampai di tempat ini ya Bapa. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami beribadah di rumah-Mu pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberkati apa yang kami lakukan, sehingga berkenan di hadirat Tuhan. Puji-pujian yang kami lantunkan, kiranya boleh menyukakan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Penatua Wamoto Edi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menolong, sehingga firman Tuhan yang disampaikan beliau hanya karena Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu bagi setiap kami majelis jemaat, tim musik, song leader, dan warga jemaat yang hadir di tempat ini maupun mengikuti ibadah di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka satu persatu, sehingga ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, jalannya ibadah dari awal hingga selesainya nanti hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami minta untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membuka ibadah ini dengan pujian dari PKC 8 ayat 1 dan 2. Bukalah kapura indah.
menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membuka ibadah dengan pujian pembuka itu jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Menutup bulan September pada pagi hari ini, sabda mula terambil dari Markus 9 ayatnya yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian sabda mula yang kita terima di pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari hukum ini jelaslah bagi kita bahwa sampai saat ini kita belum dapat melakukannya dengan baik, lebih-lebih dengan sempurna, karena kelemahan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, mari berjalan, kita tundukkan kepala, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, agar ibadah kita berkenan padanya. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami naikkan ke hadapan Bapa. Engkau yang tidak pernah berubah. Engkau senantiasa mengasihi kami dan menghargai kami sebagai makhluk yang mulia di hadapan-Mu. Meskipun kami mengakui ya Bapa, apa yang Kau kehendaki belum dapat kami lakukan sampai saat ini. Oleh karenanya itu ya Bapa, ampunilah segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kami. Kami ucap syukur pada pagi hari ini Kau telah panggil kami untuk bersekutu di tempat ini. Kiranya Kau hadir di tempat ini ya Bapa, bersama-sama dengan kami untuk memberkati kami semua yang hadir. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengikuti ibadah di rumah. Kiranya berkat-Mu juga berlimpah kepada mereka, sehingga damai sejahtera juga mereka rasakan. Sehingga pada suatu saat mereka pun akan kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu di tempat ibadah ini. Kami menyerahkan seluruh ibadah, rangkaian dari awal, pertengahan sampai akhir ini ya Bapa, hanya di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Berita anugerah yang akan kita terima terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu serta berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian cerita anugerah, kita juga akan mendengar dan menerima petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes 8 ayatnya yang 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian cerita anugerah yang membaharui kita untuk menjadi manusia yang baru, hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu mari kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan pujian syukur dari hidup jemaat nomor 35 ayatnya yang pertama dan ketiga. Bye.
kita bersama-sama mengaku iman rasuli kita. Setelah pengakuan iman kita sambung dengan itu jemaat nomor 370 ayat yang pertama dan kedua. Kita bersama-sama ikrarkan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan itu jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Kita kembali berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat secara keseluruhan di GKJPU Jemaat Indosari. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya kepada pimpinan dan penyertaan. Kiranya memberkati kami semuanya, baik yang hadir pada hari ini maupun yang berada di rumah. Kiranya mereka senantiasa ingat akan cinta kasih-Mu pada kami,
sehingga mereka semua dapat mengucap syukur kepada Engkau atas kasih dan penyertaan-Mu. Terlebih kami berdoa untuk para orang tua yang masih mempunyai tanggungan anak-anak dan keluarga. Kami yakin dan percaya Kau akan mencurahkan seluruh berkat-Mu kepada mereka untuk mencukupkan apa yang mereka perlukan, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk biaya-biaya pendidikan anak-anak mereka. Sehingga apa yang dicita-citakan para orang tua terhadap anaknya dapat terwujud di dalam tuntunan. Demikian juga kiranya Kau berikan kesungguhan kepada anak-anak kami semua yang masih di dalam tahap pendidikan, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kiranya mereka semakin rajin, semakin tekun, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat mereka wujudkan dalam perjuangannya menempuh pendidikan. Dan bagi mereka yang sudah lulus dari pendidikannya, kiranya Tuhan menempatkan mereka, Tuhan beri pekerjaan, sehingga mereka dapat mencukupi apa yang menjadi beban kehidupan untuk selanjutnya. Saya berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih muda, kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuatkan di dalam iman percaya mereka, sehingga mereka dapat menjalaninya dengan ketekunan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi serta menolong mereka semua. Bapa di surga, tak lupa pada hari ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami saat ini sudah mulai merasa lega, di mana pandemi ini sudah mulai kelihatan menurun. Angka penularan COVID juga sudah menurun, ya Tuhan. Kiranya ini adalah para tanda yang baik. Namun kiranya senantiasa tetap mengingatkan kepada kami. Kami tidak boleh lupa, lengah. Kami harus terus waspada, sehingga pandemi ini benar-benar akan berakhir. Anak-anak yang sudah lama tidak bersekolah kiranya dapat segera mengikuti pelajaran dengan tatap muka secara langsung, dan para guru kiranya Engkau berikan kebijaksanaan untuk mereka lebih awas, lebih waspada terhadap anak didik mereka, sehingga tidak akan terjadi kluster penularan di sekolah-sekolah. Demikian juga tempat-tempat ibadah saat ini sudah mulai dibuka. Kami yakin Tuhan akan berkati, akan menolong dan menyingkirkan COVID-19 di tempat-tempat ibadah, sehingga tidak menjadi kluster di tempat peribadahan. Dengan demikian kami dapat bersekutu dengan yakin, dengan tenang, memusatkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, masih banyak doa-doa yang harus kami naikkan kehadapan-Mu. Namun semua kesempurnaan itu hanya ada pada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, dan ucapan syukur itu kita wujudkan di dalam persembahan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan wujudkan bersama Jemaat 298 ayatnya yang pertama sampai kantong selesai diedarkan. Sebelum kita berikan ucapan syukur ini, 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita persembahkan ungkapan syukur kita ini dengan sukacita. Kita pujikan Kidung Jemaat 219. Kembali kami ucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami ucap syukur atas segala limpahan berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami wujudkan ungkapan syukur itu untuk mempersembahkan semuanya hanya kepada-Mu. Kiranya Kau berkati persembahan ini ya Bapa, sehingga dapat kami jadikan sarana dan prasarana untuk mencukupi segala kebutuhan di gereja kami. Terima kasih ya Bapak, berkati tangan-tangan yang telah mengulurkan dengan penuh syukur, sehingga Tuhan juga akan limpahkan semakin banyak dan berlimpah-limpah, dan Kau tidak akan pernah membuat mereka semua, kami yang mengulurkan tangan ini dengan sepenuh hati, pasti Tuhan akan melimpahkan yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapak, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ada persembahan pujian dari adik-adik PPL yang praktek di gereja kita. Dipersilakan untuk para mahasiswa. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pagi ini saya mau mempersembahkan sebuah pujian. Kiranya pujian ini dapat memberkati
Terima kasih Mbak Christine yang telah mempersembahkan pujian di ibadah minggu ini. Kiranya akan menginspirasi para pemuda remaja di gereja kita, dan tentunya para mahasiswa PPL tidak akan dengan berat hati, pasti mereka akan dengan senang hati untuk membantu membimbing pemuda dan remaja yang berminat untuk memuji nama Tuhan, mungkin lewat kur atau single tadi sudah boleh, sehingga pertumbuhan daripada pemuda remaja akan terlihat di gereja kita, tidak melempem seperti sekarang ini pandemi sudah mulai berakhir, sehingga nantinya semangat yang baru pasti akan datang dan ada di pemuda dan remaja kita. Di pagi hari ini kita akan membuka Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayat 38 sampai yang ke-50. Markus 9 ayat 38 sampai yang ke-50. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam, dan seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan? Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu ditampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, tunggilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua ditampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, menyimpannya dalam hati,
lebih-lebih yang melakukannya di dalam hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pada hari ini saya akan memimpin ibadah dengan bahasa Jawa. Namun saya mendengar dari para majelis yang muda-muda, mereka memberikan masukan bahwa hari ini banyak mahasiswa PPL yang di tempat kita hadir, bahkan untuk persembahkan ujian, rata-rata mereka dari luar Jawa. Nanti saya harus menerjemahkan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, kan jadi lama ibadahnya. Saat ini kita pengennya ibadah masih singkat, ya maksimal 1 jam sudah harus selesai. Itu sebagai bukti saya menghargai pendapat para junior saya, bentuk menghargai daripada teman-teman majelis yang masih muda. Bukannya saya mengabaikan, tapi justru saya menghargai, dan saya mencoba mewujudkan pada pagi hari ini agar ibadah dapat diterima oleh jemaat semuanya. Kalau tak juga masih muda yang mengikuti pada saat ini, terlebih adik PPL yang hadir pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita baca tadi, tema yang dipakai dan ditetapkan oleh Sinode pada pagi hari ini adalah menanggalkan ego untuk menerima kebenaran. Itu tema secara Sinode di pagi hari ini. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan, ini saya jelaskan jelas ini ya, agar gelas yang penuh ini bisa diisi dengan air yang baru, maka isi daripada gelas ini harus kita buang, sehingga akan menjadi gelas yang kosong. Ya, agar gelas yang penuh bisa diisi dengan air yang baru, maka isi ini harus dibuang atau diminum, dihabiskan sehingga gelas menjadi kosong. Apa kaitannya dengan kehidupan kita saat ini? Gelas yang penuh ini adalah gambaran orang yang sudah hebat, orang yang sudah paling pintar, paling berpengalaman, paling senior, sehingga mengakibatkan dia tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau diberi masukan, yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan terbentuk sikap yang sombong, tinggi hati, merasa sudah tidak perlu menerima masukan dari siapapun. Itu yang pertama, gelas yang penuh. Kemudian gelas yang penuh ini kita tumpahkan, kita buat yang baru. Artinya gelas yang kosong itu mau diisi. Gelas kosong mengibaratkan orang yang belum punya apa-apa, masih kosong, bersedia mengosongkan dirinya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah berakibat positif. Dia akan berkembang, akan menerima perubahan hidup. Dia mau menerima masukan dari yang muda, tidak justru takut tersaingi dengan yang muda,
sehingga terjadi perubahan dalam karakter hidupnya menjadi lebih baik, karena orang itu dapat mengalami perkembangan dalam hidupnya, selalu terbuka terhadap sesuatu yang baru. Bacaan kita saat ini adalah kelanjutan dari pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di perikop sebelumnya di Markus 9 di ayatnya yang 30 sampai 37. Ternyata pikiran tentang siapa yang terbesar di antara mereka masih terlihat ketika Yohanes mencegah orang yang bukan murid Yesus, yang dia selama-lamanya bersama dengan Yesus itu mengusir setan di dalam nama Yesus. Yohanes masih berpikir siapa yang terbesar. Dia tidak mau orang yang baru mengusir setan dengan nama Yesus. Yohanes salah satu dari murid Yesus yang menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa ada orang yang bukan anggotanya, bukan pengikutnya telah berani memakai nama Yesus untuk mengusir setan. Melihat hal itu, Yesus justru melarang mereka untuk mencegah orang itu. Jadi kebalikan pendapat Yohanes, berkebalikan bahwa dia sudah ikut bertahun-tahun dengan Yesus, akan tetapi belum memahami sebagai pengikut Yesus. Yesus justru menunjukkan sikap berbeda terhadap orang yang tidak dikenalnya itu, yang bukan termasuk pengikutnya. Alasan Yesus apa? Siapa sebenarnya orang itu? Untuk mengetahuinya, kita perlu mengkaitkan perikop ini dengan perikop yang sebelumnya. Karena sebenarnya dalam terjemahan asli perikop ini diawali dengan tanda kutip "dan", yang artinya perikop ini terkait dengan perikop sebelumnya di ayat 33 sampai 37. Perikop yang berbicara tentang siapa yang terbesar adalah yang seperti anak kecil. Sangat-sangat dimungkinkan alasan Yesus melarang para murid untuk mencegah orang tak dikenal itu, karena Yesus melihat bahwa orang itu baru memiliki iman percaya kepadanya. Memang benar orang itu bukan termasuk golongan pengikut Yesus, namun para ahli memperkirakan bahwa orang tersebut adalah orang yang baru percaya, yang sebelumnya telah mengamati sepak terjang Yesus, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus selama hidupnya di dunia, sehingga iman itu timbul dalam hatinya. Orang itu menjadi percaya bahwa nama Yesus berkuasa untuk mengusir setan. Jadi orang tersebut adalah orang yang baru percaya, imannya baru bertumbuh, bukan pengikut yang sudah lama seperti Yohanes dan teman-temannya. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, para murid itu tidak mengerti dan menganggap salah seorang tersebut tidak pantas untuk melakukan seperti itu. Orang yang baru itu, yang memakai nama Yesus untuk mengusir setan. Jawaban Yesus itu sungguh luar biasa, di luar dugaan para murid yang telah bertahun-tahun mengikutinya, dengan memberi gambaran bahwa orang yang memberi minum secangkir air saja sudah menjadi pengikut Kristus. Seakan-akan Yesus ingin berkata bahwa orang tersebut adalah setan. Orang itu bukan lawan, dia adalah teman kita. Dia berada dan berpihak kepada kita. Yesus seorang berkata, terima dia apa adanya, walaupun dia adalah orang yang baru percaya. Tuhan Yesus ingin mengajak untuk melihat dan memahami sesuatu yang diperbuat orang lain belum tentu semuanya itu adalah salah. Ada Bapak Ibu
ada yang salah itu adalah hati dan pikiran manusia itu sendiri. Maka Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik batu bilangan diikatkan ke lehernya dan ditenggelamkan. Di ayat 42. Karena itu bila ada orang yang menyebabkan orang lain berdosa, maka ia harus menerima hukuman. Bahkan bila salah satu tubuh kita menyebabkan kita berbuat dosa, Tuhan menyuruh kita untuk memenggal tangan, mencungkil mata, memotong kaki, dan membuangnya. Lantas pertanyaan, apakah dengan memutilasi, memotong-motong anggota tubuh kita, diri kita, apakah perbuatan tersebut lantas otomatis dapat mengontrol dosa? Tentu saja tidak. Sebab jika seseorang memotong tangan kanan, masih ada tangan yang kiri. Jika memotong semua anggota tubuh, masih ada hati dan pikiran yang dapat berbuat dosa. Maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah keaktifan kita untuk melawan segala sesuatu yang akan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Oleh karena itu seorang pengikut perlu melatih diri, perlu menguasai diri agar merasa tidak tersaingi, tidak iri hati, tidak gampang tersinggung. Tuhan Yesus juga mengingatkan fungsi para murid dengan mengambil sebuah gambaran garam, di mana garam dunia seharusnya membawa perubahan di dunia yang punya fungsi utama, yaitu merubah rasa yang tidak enak menjadi rasa yang nikmat dan enak, bukan sebaliknya menjadi tidak enak. Namun jika garam menjadi tawar, tidak ada artinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila kita lihat sikap yang ditunjukkan oleh para murid, dan Tuhan Yesus sangat-sangat sungguh berbeda. Meski sudah lama para murid mengikuti Yesus, para murid masih punya rasa khawatir dengan orang yang disebutkan tadi, yaitu orang baru yang memakai nama Yesus untuk mengusir setan. Mungkin ada perasaan takut tersaingi dengan kehadiran orang yang baru itu, sehingga para murid yang lama yang diwakili oleh Yohanes merasa terganggu saat ada orang yang melakukan sesuatu atas nama Yesus. Mereka menggunakan logika berpikir, berusaha menguatkan apa yang mereka lakukan untuk mencegah orang itu adalah benar, yaitu hanya pengikut Yesus yang boleh memakai dan menggunakan nama Yesus. Itu pendapat para murid. Akan tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan hal tersebut, entah itu orang lama, orang baru, yang jelas mereka percaya dan meyakini nama Yesus mempunyai kekuatan untuk mengusir setan. Ego serta logika telah menutupi pikiran para murid. Oleh karena itu Yesus meluruskan, bahkan mengingatkan dengan tugas dan fungsi sebagai murid. Harapan Tuhan Yesus tentunya bukan hanya ditujukan kepada para murid saat itu, namun sangat relevan dan juga diingatkan kepada kita semua. Berlaku untuk setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, termasuk kita yang saat ini berada. Sesuai dengan tema menanggalkan ego dan pengetahuan untuk menerima kebenaran, sebagai umat Tuhan kita diingatkan hanya dengan menanggalkan ego dan pengetahuan sebagai jalan untuk menerima kebenaran serta memahami apa yang Tuhan inginkan.
sama dengan gambaran gelas yang kita urai di atas, agar kehendak Tuhan bisa kita pahami dan hidup dalam diri. Kita juga harus rela berkorban, mengosongkan diri, membuang kehendak kita, agar kehendak Tuhan sendiri yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita buang rasa paling-paling yang tadi telah kita sebutkan di dalam hidup kita. Mari kita ganti dengan kehidupan yang lebih baik, yang penuh dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan memampukan kita semuanya, dan Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk ke saat teduh. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kepada kami. Kami diinginkan oleh Tuhan untuk dapat menjadi garam di dunia ini, membawa pembaharuan, perubahan arah yang lebih baik dengan cara menanggalkan ego kami serta pengetahuan kami untuk dapat menerima kebenaran daripada-Mu. Mampukanlah kami untuk melakukannya. Kami selanjutnya akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan aktivitas kami sepenuhnya selanjutnya. Kami yakin Kau akan berkati kami, menyertai dan menolong kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersama-sama akan menaikkan doa kami bersama-sama, seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan itu jemaat 422 ayat 1 sampai 3. Untuk semakin menguatkan iman kita, dipersilakan.
kembali kami dari teman-teman mahasiswa ingin menyampaikan pujian. Ini juga sebagai bentuk ucapan terima kasih kami karena selama PPL 1 sampai 4 kami telah diberi tempat di tempat ini. Kami berterima kasih banyak karena bulan 4 kemarin kami telah menyelesaikan PPL kami di tempat ini, dan sekarang kami PPL di lembaga pendidikan, tepatnya di TK Kristen Ebenezer Salatiga. Tapi sebelum kami sampai di PPL 5, kami telah dibentuk di tempat ini. Kami boleh bertemu bersama-sama dengan orang-orang yang luar biasa di jemaat Tuhan, dan percaya bahwa kami sangat merindukan untuk terus bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu kami akan memberikan pujian kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Kiranya Tuhan berkati dan talenta daripada adik-adik PPL semakin berguna bagi banyak orang. Kita akan mengakhiri ibadah dan mengajak Bapak Saudara bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan pujian penutup PKJ 219 ayat 1 dan 3.
segenap warga jemaat yang hadir pada ibadah hari ini. Kiranya kita dimampukan untuk mengosongkan diri dan mengangkat setiap ego untuk menempatkan Kristus di dalam hati dan di dalam setiap langkah pekerjaan, dalam hati, pikiran, kaki, dan tangan. Kiranya sepanjang minggu ini Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan dari PPL yang terus aktif berpartisipasi dengan kami semua. Tuhan menyertai sepanjang minggu ini dan berjumpa lagi di awal Oktober 2021. Sampai bertemu, Tuhan memberkati. Amin. Selamat jalan. Ini ditopek. Ini udah tidak lagi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang sudah mengikuti ibadah secara online. Semoga Tuhan Yesus memberkati melalui firman dan puji-pujian yang ada pada hari ini. Dan sampai jumpa dalam ibadah firman baik secara offline maupun online. Tuhan Yesus